أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, mantap itu. Sekali langsung jos jiwang. Tidak perlu nak 2-3 kali. Cak Ustaz tu kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Sekali baik, kalau sudah langsung masuk mantap. Kadang-kadang berkali-kali masih itulah. Yang saya hormati Ketua Masjid Asy-Syariah Bapak Subahi, yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Asy-Syariah, yang saya hormati seluruh ustaz-ustazah, alim ulama, cerdik pandai, para sesepuh masyarakat, aparat pemerintah, Pak RT, mungkin ada datang, Pak RW yang sempat hadir pada hari ini, yang saya banggakan dan muliakan, seluruh jemaah Masjid Asy-Syariah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, nikmat untuk bisa hadir mendatangi masjid yang mulia untuk bermajelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini insyaallah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tes. Bu, dengar Bu? Alhamdulillah. Panas ya Mbah. Alhamdulillah. Kalau masih diberikan panas oleh Allah, artinya kita masih diberikan nikmat. Masih berkeringat, nikmat. Kalau tidak berkeringat lagi, itu tanda penyakit datang. Makanya kalau kita masih kepanasan, bersyukur Pak, bersyukur. Karena masih ada, mungkin ada yang tidak pacak keluar keringat lagi. Dingin terus badannya. Kapan kena kipas angin mulai gigil. Bersyukur Pak. Artinya Allah masih sayang sama kita, masih dinyuk panas. Ya, bersyukur alhamdulillah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj ini belum masuk materi. Belum. Diperingati oleh seluruh umat muslim yang meyakini malam tanggal 27 Rajab itu Rasulullah SAW berisra wal mi'raj. Karena ada sebagian Bapak Ibu sekalian, bukan tanggal 27. Ini pendapat sebagian ulama mayoritas tanggal 27, malam 27 itu mayoritas. Karena apa? Ada sebab. Sebab nanti saya jelaskan sebab. Ngapa nak tiap tahun ya? Kan itulah bertahun-tahun yang lalu sudah jadilah, kita tidak usah nak diperingatkan terus itu pedigawe.
ngabisi duit, ngumpul ku wong, denger ke ustaz ngoceh-ngoceh dak sudah-sudah itu pening kepala aku. Pak, kalau bapak dengar ceramah pening, ya, itu perlu diruqyah, Pak. Kalau bapak ada yang pening sudah ceramah aku ini balik kakek telepon aku. Kita ruqyah. Ada masalah itu pasti. Karena yang namanya manusia pasti mau menerima nasihat. Sebejat-bejat manusia, sepreman-preman manusia, selagi namanya dia manusia, masih galak. Kau kalau setan. Nah, itu sudah masalah. Ngapa Ustaz? Kita ini kan lalamu itu surat merah. Ngapa nak harus tiap tahun yang diperingati? Karena ada sebagian kecil yang tidak bolehkan. Ada yang begitu. Ya silahkan, itu pendapat mereka, tidak usah kita salahkan. Cuman jangan nyalahkan kita. Jangankan kita, Pak. Ini kan namanya peringatan ini, kisah ini mengkisahkan, ya kan? Mengkisahkan cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Jangankan kita, Allah saja itu mengkisahkan cerita Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tak percaya? Bapak jengok surat Hud ayat 120. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan, kami ceritakan, Allah itu ngomong kisah Rasul-Rasul kepada Muhammad, ya. Untuk apa fungsinya? Untuk meneguhkan hati dari Rasulullah SAW. Intinya Pak, gawe kita tiap tahun ini fungsinya apa? Untuk meningkatkan iman kita. Kata Imam Ghazali, iman itu kadang yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Nah, caranya macam-macam. Salah satu caranya dengan memperingati, mengingat kembali apa yang terjadi kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya ini. Main-main. Jadi mengkisahkan itu ada dalilnya. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 120. Catat itu Pak. Jadi kalau doang nanya, udah boleh nih, catat, baca. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kami nak cerita kisah Isra wal Mi'raj dari ini ada dua Pak. Jadi kejadian itu bukan satu kejadian. Rasulullah itu ada dua kejadian Isra, kejadian Mi'raj. Dua kejadian dalam satu malam. Kejadian ini Pak, kalau nak aku kisahkan dari A sampai Z, nak senianan 5 jam tak sudah. Ngantuk lagi kalau kamu sini. Aku ya tak tahan lagi. 5 jam tak, terus terang tak bohong aku Pak. Kisah Isra wal Mi'raj ini harus ada majelis khusus, beberapa kali pertemuan. Tapi cuma sekali. Karena banyak Pak. Banyak yang harus diceritakan, banyak yang harus dijelaskan, banyak hikmah-hikmah yang harus dijelaskan. Jadi ustaz-ustaz selama ini yang memberikan ceramah Isra wal Mi'raj itu kadang-kadang kakinya baik, tangannya baik, tidak seluruhnya. Karena kalau diceritakan seluruhnya, bapak-bapak terkapar, aku juga terkapar. Itu masalahnya. Jadi kita buat perjanjian Pak. Ya Bu, kita buat perjanjian. Ini jam 9 lewat berapa tuh? 11, taruhlah 12. Nak selesai sampai jam berapa? Nggak sama gol, alhamdulillah. Galak nih anakku Pak. Nak jam berapa? Itu Pak perjanjian dulu. Kalau sudah ada perjanjian, jangan ada yang ngantuk
Kalau ada yang ngantuk, aku minta tolong sama kawan di sebelahnya, jewer kuping. Galak. Nah, bikinlah. Nah, jangan apa gitu. Kalau aku dekat lama-lama. Pegal Pak, tegak lama-lama. Aku dekat lama-lama. Apa lama duduk sambil makan. Untuk ngoceh di sini tegak. Sejam gempor Pak. Kalau 30 menit kecepatan enggak? Kecepatan. Tambah 10 menit. Sejam. Siap, kalau aku siap Pak. Kamu tuh lah kaki awas ya. Tolong yang sebelahnya, kalau kawan sebelahnya itu ngantuk. Hoi, ngapa Pak harus diperhatikan? Karena kita nih kami nih Pak bercerita terus tiap tahun. Kapan ditanya sama jemaah tak tahu dia. Itu masalahnya. Bercerita tiap tahun Ustaz masalah Islam. Kapan ditanya, Pak, buruk itu lanang apa betina? Lanang apa betina Ustaz ngomong kemarin. Rasanya tak kate jenis kelamin Ustaz. Tak kate. Jadi harus perhatikan Pak. Nah itu ya. Belum mulai masalah. Kakek kalau mulai serius ini. Dah lagi kita cerita. Sekali-sekali kakek boleh lah kita bergurau ya. Oke, kita tetapkan insyaallah kalau saya kuat 60 menit kurang semenit. Ya. 60 menit kurang semenit. Nah, alhamdulillah. Oke, kita mulai, Pak. Siap ya? Bu, siap, Bu? Ibu sebelah sini siap? Alhamdulillah. Masih waras, Mato? Alhamdulillah. Berarti kakek itu jam 10 lewat. Ya. Alhamdulillah. Tadi Ori membacakan ya, surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Inilah ayat andalan penceramah kalau Isra Mi'raj. Karena memang ini ayatnya. Tidak ada sih sebenarnya ayat-ayat lain, tapi inilah ayat utama dari cerita Isra wal Mi'raj. Saya tanya dulu Pak. Tanya dulu nih. Bapak, ini bapak lu, ibu kakek jangan jawab ya. Jawab denda 10.000. Bapak-bapak dulu. Bapak yakin enggak Rasulullah itu berjalan dari Mekah ke Palestina, terus naik ke langit ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagian malam. Percaya dah? Alhamdulillah. Percaya ya Pak. Kalau kita percaya berarti kita ada iman Pak. Karena ini yang ngomong Al-Quran. Orang yang pertama kali percaya bahwa Rasulullah itu memang berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit ketujuh dan naik ke atas, yang pertama kali adalah Abu Bakar Siddiq. Maka dia diberikan gelar Siddiq, dipercaya. Ngapa? Wong yang pertama kali percaya, seluruh sahabat yang lain belum yang percaya, dia yang pertama kali percaya. Belum Pak, aku masuk ayat tadi. Kalau orang-orang kafir Quraisy di situ lah pasti tidak percaya. Tidak masuk akal di logika mereka saat itu Tidak masuk akal di logika mereka saat itu. Ngapa? Karena perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina itu perginya 2 bulan, balik 2 bulan. Bayangkan, pergi 2 bulan, balik 2 bulan, 4 bulan baru pajak balik pergi Pak. Ini semalam. Wajar kalau mereka tidak
percaya. Apalagi naik ke langit. Oh, tambah tidak percaya. Siapa yang bawa ke langit? Tapi Pak, sekarang semua itu mulai masuk akal. Dulu ada yang tua yang sudah naik haji. Naik haji zaman dulu berapa bulan? Berangkat dari Indonesia ke Mekah berapa bulan? 6 bulan Pak. Sekarang berapa hari lah sampai? Semakin ke sini, apa yang terjadi dengan Rasulullah itu semakin masuk akal. Wong zaman dulu tidak kepercaya baca naik ke langit. Sekarang sudah ada Neil Armstrong sampai bulan. Ya kan? Ada Pak Selamat sampai bulan. Percaya Pak? Neil Armstrong selamat sampai bulan maksudnya itu. Sekarang masuk akal kalau ada wong bisa ke langit. Dulu tidak. Mungkin Pak, ini mungkin wallahu a'lam bishawab. 10, 20, 30 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin sudah ada yang sampai ke langit ke-7 itu. Mati tapi dia. Kan tidak akan mungkin Pak. Tidak akan mungkin. Sampai langit pertama tidak sampai. Tidak sampai. Tidak sampai ke langit pertama. Karena yang kita lihat di angkasa itu belum langit pertama, baru bawahnya Pak itu. Belum bawah. Jadi apa yang terjadi dengan Rasulullah yang diingkari oleh orang-orang kafir saat itu sekarang sudah mulai masuk akal. Alhamdulillah. Berarti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini benar. Tidak ada yang salah. Itu. Baru kita masuk